Shalom teman-teman semuanya. Selamat bergabung dan selamat malam tentunya. Selamat datang kembali di channel. Masih 2 jam lagi hadir. Wah, masih Tuhan. Udah ada yang nongkrong dari tadi ternyata. Dan teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi tentunya di live hari ini teman-teman. Dan terima kasih banyak yang udah nungguin tentunya. Dan mohon maaf juga, ini belum telat ya teman-teman, dan terima kasih juga saya ucapin banyak buat teman-teman yang udah bantu share, yang bantu like tentunya, dan selamat datang di channel saya. Dan sebelum kita mulai tentunya seperti biasa kita intro dulu. Oke teman-teman, let's go. Oke, setelah kita live, dan teman-teman gimana? Boleh dibantu dulu nggak nih, gimana nih suara saya sudah bisa terdengar jelas atau belum? Boleh dibantu dulu teman-teman. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk hari ini, dimana kita bisa berkumpul kembali di sini teman-teman. Dan izinkan saya minum dulu ya. Oke, puji Tuhan kalau memang terdengar jelas sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Jadi memang saya juga baru dapat kabar hari ini, katanya ada pemadaman listrik di daerah Jakarta ya. Teman-teman yang di Jakarta, apakah benar? Sudah terjadi tadi jam 20.30 sampai jam 21.30 katanya pemadaman listriknya. 1 jam ke depan. Gimana teman-teman? Apa ada yang di Jakarta hari ini? Padahal ada perayaan juga ya di Jakarta, ada perayaan, ada demo. Waduh, itu gimana tuh teman-teman? Kira-kiranya kita terus masih di dalam lingkup Tuhan ya tentunya teman-teman ya. Boleh demo ya kan, asal jangan anarkis. Hati-hati teman-teman. Saya sudah melihat beberapa ini sebelum kita ke tema gitu, saya menanggapi dikit. Sudah melihat ternyata wah, ada juga orang-orang yang dibilang provokator lah. Saya yakin itu sangat provokator sekali deh. Hati-hati yang seperti saya bilang waktu itu saya yakin juga bukan pure untuk mengaspirasi suara buat teman-teman mahasiswa juga, itu saya yakin bukan dari mahasiswa juga. Dan mahasiswa kita tuh nggak anarkis teman-teman. Jadi hati-hati, ada penyusup. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, seperti biasa tema hari ini adalah temanya tentang mengampuni teman-teman. Jadi mengampuni terkait apa sih gitu. Jadi ini adalah kesaksian saya lagi teman-teman, dimana saya tuh pernah kecewa sekali sama orang tua saya, terlebih sama papa saya gitu. Terus sampai saya berada di titik itu, bisa masuk ke jebak di dalam sekte, dan akhirnya saya melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan bagaimana ceritanya? Dan sebelum kita masuk seperti biasa teman-teman, kita mulai dulu dengan doa, karena sudah pas setiap 4 menit ya kan? Kita berdoa, lalu next nanti ada pembahasan juga buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya tentunya. Dan yuk kita berdoa dulu, dan izinkan saya teman-teman berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan saya, dan teman-teman silahkan berdoa dengan kepercayaan teman-teman masing-masing ya teman-teman ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami Tuhan akan belajar tentang mengampuni. Kiranya Tuhan beri kami hikmat. Kiranya Tuhan pakai setiap mata, telinga kami, dan tutur kata kami, dan tangan kami Tuhan. Kiranya Tuhan itu semua berasal daripadamu. Kiranya Tuhan kau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, dan apa yang hamba pesankan kepada teman-teman semua itu boleh menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman juga, dapat menjalani hidup ke depannya Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk pimpinan-Mu dari awal pagi tadi Tuhan sampai hari ini. Kiranya Tuhan terima kasih banyak untuk pengurapan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, kami akan memulai live ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yo teman-teman, kita mulai. Jadi kenapa sih Kak mengangkat temanya seperti itu gitu. Jadi teman-teman
memang kalau bisa dibilang itu, ini saya sebenarnya sudah beberapa kali membawa kesaksian ini. Kirain podcast sama ayahnya. Belum, kan ini masih sendiri. Nanti kalau ada itunya baru sunter. Was, mantap. Jadi teman-teman, kenapa sih bisa dulu gitu kan? Dulu itu saya tuh tipikal orang yang ibaratnya ini, saya berjalan di dalam Tuhan gitu kan. Tapi saya ibaratnya saya tuh menjalani apa yang Tuhan mau gitu. Saya melayani di gereja. Terus saya ibaratnya apapun yang dikasih tahu dari pendeta atau apapun, nah itu pasti saya akan lakukan gitu. Supaya apa? Cuman satu tujuannya teman-teman. Jujur, cuman satu, supaya papa saya bertobat. Awalnya inginnya papa saya bertobat. Bertobat dari apa tuh kak? Dari dosa-dosa dunia lah pokoknya. Kenapa? Karena mungkin puji Tuhan gitu ya. Saya bersyukur dulu kepada Tuhan, disclaimer dulu. Sekarang papa saya sudah baik-baik saja dan sudah kembali ke jalan yang benar. Tentunya ini semua karena Tuhan, karena berkat Tuhan, mungkin karena saya dulu nggak sabar gitu teman-teman. Jadi ini yang saya lakukan, dan kiranya bila mana ada teman-teman yang mempunyai kepahitan atau seperti apa, teman-teman pas banget datang ke sini gitu. Karena ini adalah hal mengampuni. Karena mengampuni itu seperti kita membersihkan diri kita teman-teman. Yang tadi saya share juga di IG, kalau kepahitan itu seperti sampah di dalam hati gitu. Jadi itu akan terus numpuk kan, tahu sendiri kalau sampah sudah banyak, sudah numpuk kan timbulnya apa? Bau, ya kan. Terus ya banyak binatang-binatang yang nggak diinginkan dan lain-lain. Nah, saya itu nggak mau saya ini mengajari, bukannya mengajari teman-teman, saya ini belajar gitu untuk cara yang mengampuni seperti apa, dan inilah kisahnya teman-teman. Jadi di saat itu saya terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tobatkan papa saya, Tuhan tobatkan papa saya, dan akhirnya apa teman-teman? Tidak bertobat. Tidak bertobat, malah makin jadi teman-teman, makin jadi papa saya, makin jadi, makin parah kata saya, sampai di mana hal yang saya takutkan itu benar-benar terjadi. Kami kan dulu puji Tuhan teman-teman punya beberapa aset rumah kayak gitu, terus ada kendaraan mobil dan lain-lain lah, itu masih kita punya, dan puji Tuhan sempat ngerasain hal itu. Dan benar-benar yang menjadi pasti setiap orang tuh punya ini, di setiap kehidupan tuh pasti ada namanya apa ya, bisa dibilang tantangan ya, atau rintangan masing-masing gitu. Dan gimana sih cara kita ngelewatinnya gini teman-teman. Jadi saya tuh udah saking waduh sama papa saya yang tadinya saya bertobat, terus saya ngeliat papa saya sering melakukan KDRT dan lain-lain. Jadi kayak wah ini bahaya banget gitu. Dan papa saya juga terkenalnya tuh premanisme juga gitu kan. Jadi pernah bolak-balik masuk penjara juga, dan saya hidup di ruang lingkup seperti itu. Dan saya cuma bilang sama Tuhan, itu saya diajarkan sama kakak rohani saya untuk saya tidak mau jadi seperti papa saya gitu. Karena yang saya lihat ini puji Tuhannya saya udah ditarik duluan di gereja gitu. Kalau misalkan saya belum ditarik gereja, mungkin nasib saya akan sama seperti, ya mohon maaf gitu, sama seperti kakak saya. Karena kebetulan saya ini anak nomor 2, dan saya ini punya kakak 1 sama adik 1, dan saya di tengah-tengah teman-teman. Dan yang mencontohkan sekali itu benar-benar kakak saya, dari hal narkobanya, dari hal itu tuh benar-benar kayak wah, sempat kayak ngerasain bolak-balik sama juga, masuk penjara, terus ditebus narkoba, terus akhirnya kayak masuk lagi gara-gara mohon maaf ini boleh nggak sih ngomong itu narkoboy, gara-gara narkoboy, sorry, bukannya narkoboy, jadi gara-gara narkoboy. Dan akhirnya sampai di mana hal yang ketakutan tadi saya bilang itu terjadi teman-teman. Papa saya sampai ngejual aset, ya kan, ngejual aset rumah 1 gitu. Di situ udah mulai timbul kekecewaan saya kepada papa saya gitu. Saya udah nggak trust lagi, udah ibaratnya kayak ini orang, mohon maaf ya, ini saya bukan yang ngeledekin atau ngatain papa saya, dan puji Tuhan yang tadi saya bilang saya udah berdamai gitu, dan ini sudah kami lewati, dan ini akan menjadi kesaksian kami untuk teman-teman semua. Dan saya bilang ini orang kok mohon maaf gitu bajingan sekali gitu. Dan dia tuh bisa ngabisin sehari uang ya kan buat judi aja gitu kan, sekali main judi itu bisa 20 juta 30 juta gitu. Dan kayak wah gitu kan, zaman di 2013 itu memang kami diberkati ada beberapa aset yang waduh, tapi kok
habisnya bukan yang gimana-gimana teman-teman, tapi sama papa saya sendiri. Dan akhirnya di situ saya mulai timbul yang tadinya saya berdoa tentang kasih, oh Tuhan selamatkan papa saya, hampir sampai di mana saya berdoa seperti ini. Saya ingat banget, Tuhan tolong cabut nyawa papa saya. Di setiap saya pulang ke gereja ataupun saya ke gereja gitu, ya kan, saya udah benci banget sama yang namanya ini orang kok makin lama makin berulah gitu. Karena apa? Saya ngerasanya tuh saya dari umur pas tahu-tahu tuh dari SD, dari TK itu teman-teman, itu saya juga sama nggak ngerasain yang namanya kasih sayang orang tua tuh. Mereka tuh kayak ya udah bodo amat kalau misalkan terkait sekolah atau apa. Saya tuh dari kelas 1 SD tuh udah jalan kaki sendiri gitu kan. Terus yang di mana saya ngelihat orang-orang tuh dianterin mama papahnya atau gimana. Ini mama papa saya ibaratnya papa saya ini ada di rumah, cuman nggak mau kayak gitu, kayak ya udahlah, lu udah gede udah sini. Dan setelah itu ya udah ngejalanin sendiri, ngelihat kayak ngambil rapot juga sama. Ngambil rapot juga saya sampai bela-belain kalau nggak diambilin sama om saya atau adik dari mama saya tuh saya sampai pernah nyewa tukang ojek. Setiap pas zaman SMP tuh saya nyewa tukang ojek. Mungkin teman-teman pernah ya. Nyewa tukang ojek saya bayar 50.000 buat ambilin rapot saya. Karena saking orang tua saya tuh kayak ya udah gitu, bisa lah ngambil sendiri. Pokoknya nggak peduli lah bapak saya tuh. Dia lebih peduli tentang sama teman-temannya, sama perjudiannya dan lain-lain. Dari saat itu benar-benar kayak wah ini menumpuk kayak saya bilang. Kayak tadi kepahitan itu seperti sampah teman-teman. Kalau udah numpuk banyak banget itu akhirnya apa? Bahkan meledak pada waktunya. Dan benar aja di saat saya melayani Tuhan gitu kan, di 2013 terus di 2000 melayani Tuhan di 2013 sampai di mana itu masih terus berjalan seperti itu dan sampailah saya dari yang tadi kepahitan itu kependam sampai muncul tindakan-tindakan yang harus saya lakukan, ya kan? Mungkin cara Tuhan nggak bisa dan saya harus melakukan dengan cara saya. Terus saya apakan dia teman-teman? Ini nggak boleh ditiru ya. Ini tidak boleh ditiru sama sekali teman-teman. Akhirnya apa? Saya waktu itu papa saya sering banget berantem sama mama saya, itu dia sering banget ngusir orang. Jadi diusir lah dari rumah dari situ. Tapi mama saya masih perhatian gitu. Coba beliin papa kamu tuh makan. Itu dia belum makan. Nah dari situ udah ada celah nih. Ini sifat walaupun saya ke gereja, tapi saya karena punya kepahitan yang luar biasa kepada papa saya. Akhirnya saya muncul kayak ini orang harus gua racun. Dan ini ada saksinya teman-teman. Saya muter-muter sama saudara saya. Jadi saya punya sepupu. Saya minta anterin dia. Bro gitu kan. Saya panggilnya bro aja. Saya nggak mau sebut namanya. Anterin yuk. Kemana? Pertama saya bilang mau beli makan nih buat bapak gua gitu. Oh ya udah. Ngikut kan dia. Di saat ikut ya memang tujuannya memang papa saya itu kan suka nasi padang. Kita beli nasi padang cuman kuahnya waktu itu saya pisah. Sengaja saya pisah supaya saya bisa masukin racun di kuah itu. Dan itu saya muter-muter ke toko kimia tuh. Pertama ke toko kimia. Saya cuman tahu karena nyari di internet, waktu itu zamannya warnet, saya cari di warnet. Kira-kira nih saya mau kerjain dulu dia pakai apa ya? Oh iya. Cari broklak. Waduh, teman-teman itu hati-hati banget ya. Ini bukannya buat dicontoh dulu ya, nama bahan kimianya broklak. Jadi broklak itu bisa bikin orang BAB terus-terusan, nggak berhenti-berhenti gitu. Saya pikir dengan cara seperti itu karena ini dia udah ngabisin banget ya, udah ngabisin satu aset rumah, mobil dan lain-lain itu. Terus ini jadi kepahitan saya yang luar biasa. Akhirnya saya coba buat racun. Saya masukin, jadi di perjalanan itu udah dapat broklaknya. Saya masukin tuh broklak atau obat kimia yang cukup berbahaya buat perut lah intinya, buat BAB gitu. Itu saya masukin ke kuahnya. Akhirnya saya kasih ke dia gitu kan. Saya kasih ke dia terima ya kan. Nggak tahu nextnya seperti apa. Kata saya tinggal nunggu nih. Paling 2-3 hari nih ada yang ngabarin nih orang masuk rumah sakit atau apa. Ya kan? Tapi berjalannya waktu teman-teman, itu sampai 4 hari ya kan. Itu nggak ada efek apa-apa. Dan saya sampai nanya gitu, sampai mastiin. Hari ini perutnya nggak sakit pak, sampai nanya begitu, ya kan? Posisi saya emang udah gimana ya, ibaratnya jadi penyuruh nih, kayak mama saya ini kalau misalnya beli makanan gitu kan, terus mama saya ntar nanyain, coba mama saya tuh segitunya puji Tuhan tuh,
masih setia dan taat dia kepada suami, kepada Tuhan. Makanya itu yang saya menjadikan contoh dari almarhum ibu saya atau mama saya. Dia masih kayak, kenapa lu nanya begitu kepada sama gua? Digituin saya sama bapak saya. Terus kata saya, enggak gitu, cuman mau mastiin aja, takutnya kenapa-napa kan, atau sakit perut atau gimana. Enggak, gua nggak kenapa-napa gitu, gua sehat gitu. Waduh, saya pikir gak berhasil nih gitu kan. Terus nextnya gitu kan, nextnya saya coba lagi ya kan, terus minta doa, aduh Tuhan gimana ini gak berhasil gitu. Padahal kalau misalkan di pikiran saya waktu itu teman-teman, ini pikiran jahat nih, gak boleh ditiru nih, tangking di dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi kesaksian. Pikiran saya waktu itu, kalau misalkan papa saya gak ada, kita pasti merdeka. Ibaratnya keluarga pasti aman karena udah nggak ada yang ngabisin lagi, ya kan, udah nggak ada yang ngabisin lagi. Kita punya ibaratnya aset dan lain-lain, udah nggak ada yang ngabisin lagi. Terus kita coba lagi, waktu itu saya beli pecel lele dari sambelnya tuh teman-teman. Di sambelnya saya, mohon maaf ya gitu, saya kasih racun cicit gitu, pokoknya racun binatang gitu, saya masukin ke situ, ya kan. Terus itu saya tongkrongin, saya duduk. Terus pas dia coba makan, saya cuma bilang, yes, berhasil nih, berhasil. Pas coba makan kayak langsung dilepain, apa nih, basi ini mah, ya kan. Sambelnya basi, kagak enak, ini, lu komplain lu sama orangnya sono. Makanan basi gitu, jangan dijual, gini. Waduh, kata saya, ketahuan gitu kan. Ketahuan, dan akhirnya, udah berjalannya waktu, saya tuh, kepahitan itu akan terus ada di dalam diri saya, dan saya nggak tahu caranya gimana gitu. Ya kan, selama ini kalaupun ada doa pelepasan saya udah coba segala macam gitu kan. Saya yang kecewa dengan orang tua atau itu pasti saya maju duluan. Di gereja manapun kalau misalkan ada yang bilang pendetanya misalkan ada altar call gitu, yang kecewa dengan orang tuanya angkat tangan ini. Saya pasti itu langganan tuh. Ya kan, saya pasti nggak akan turun, terus saya langganan, saya akan datang. Karena saking udah kepahitannya, dan sampai di mana masih aja, ya kan, kuasa Tuhan masih belum ditunjukkan waktu itu, dan saya benar-benar kayak, aduh harus gimana ya Tuhan, harus bagaimana ya, saya sampai cerita, dan saya suruh Tuhan, dan itu memang berdosa banget, saya nyuruh Tuhan untuk bunuh orang tua saya, kayak waduh ini pas saat-saat hari ini itu kan. Terus kalau yang pas saat itu mah kayak karena mama saya masih ada, dan sampai di mana kepahitan saya tuh nambah lagi di saat mama saya sakit, ya kan. Mama saya sakit cukup parah teman-teman, itu sampai dirawat di RS Fatmawati berbulan-bulan gitu. Itu papa saya tuh datang cuman jadi penjenguk aja gitu, bukannya sebagai orang yang oh ya udah nih gantian jaga, ya kan. Misalkan saya itu jaga, puji Tuhan ya, sampai bukannya saya ngebanggain gitu, karena kami sempat diusir juga sama papa kami gitu, dan saya memutuskan untuk ayo mah kita ngontrak aja gitu kan, karena posisi saya udah kerja gitu kan, udah ada penghasilan gitu. Ayo kita ngontrak, saya ajak mama saya sama adik saya gitu, kita ngontrak di suatu tempat yang petakan gitu teman-teman, yang 1 bulan tuh 550.000. Nah saya ajak mama saya ke situ karena saya nggak tega, mama saya udah sakit terus diintimidasi terus sama papa saya. Akhirnya udah, dan di situ juga sempat papa saya ngomong kayak, ini yang bikin saya kepahitan lagi, dia sempat nyamperin mama saya, terus dia bilang, udah kalau lu nggak mau pulang, gua ceraiin aja. Waduh, kata saya, mama saya lagi kondisi waktu itu kena cancer cervix gitu, stadium 3A waktu itu. Kayak wah makin drop mama saya pas setelah itu, ya kan, makin drop. Dan akhirnya itu yang bikin saya, wah ini orang gila apa gimana ya, sampai saya gitu, sampai kayak ada crash gitu buat, wah ini orang harusnya diapain, apa gua hajar aja atau bunuh terang-terangan aja tuh gimana gitu pada saat itu. Dan sampailah di mana saya terjebak di dalam satanik teman-teman, ya kan. Itu gara-gara papa saya juga saya terjebak dalam satanik, sampai pun saya bertobat, dia tuh malah ngomong ke saya waktu itu, dia sempat bilang ke saya, wah selama ini lu ke gereja setan ya, pantesan kelakuan lu kayak setan, saya digituin. Kata saya, wah itu hubungan saya makin gak baik tuh sama papa saya, ya kan. Dia bisa nyeramain saya tapi dia gak bisa introspeksi waktu itu. Dan di saat itu kayak, aduh ya Tuhan Yesus, gimana caranya untuk orang tua ini. Dan akhirnya sampailah di mana saya teman-teman berdoa sama Tuhan. Saya udah ngelakuin hal banyak, dan saya cuma pernah dengar gitu kan,
kita ini harus mengasihi Bapak, ya, Bapak yang di surga maupun orang tua kita. Itu ada tuh satu khotbah yang saya dapatkan waktu itu saya berkunjung di suatu gereja gitu, dan kayak ini yang membuat, dan kamu itu ibaratnya nih, jangan sampai ada kepahitan. Waktu itu khotbahnya pas banget tentang orang tua gitu. Jadi kita harus mengampuni, dan ini nih yang saya dapat, yang tadi yang saya bikin juga. Kalau kamu menyimpan kepahitan itu dalam hati, sama aja kamu menyimpan sampah. Ya kan? Kamu mau berdoa kepada Tuhan, kamu mau sujud kepada Tuhan, kamu mau datang altar call 15 kali, 20 kali, 30 kali, itu tidak akan pengaruh apapun buat kehidupan kamu. Kalau kamu nggak membersihkan dulu dari diri kamu sendiri gitu. Yang bisa melakukannya itu adalah apa? Diri kamu sendiri gitu kan. Kamu harus mengampuni, harus belajar mengampuni. Sesimpel itu, kata satu, kata mengampuni kayak gitu kan. Dan ini berlaku untuk semua orang yang ibaratnya membuat hatimu terluka, membuat hidupmu ibaratnya, aku nih gara-gara dia atau seperti apa. Pokoknya yang membuat hidupmu hancur dan lain-lain, itu yang menjadi kata, kamu harus punya hati yang bersih gitu. Dengan mengampuni, kamu akan mengangkat sampah-sampah kepahitanmu yang di dalam hati ini, ya kan, untuk dibersihkan. Dan kamu minta pertolongan kepada Tuhan untuk kembali lagi bisa, ya kan, berada di titik di mana kita harus mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Dan yang simple itu teman-teman, yang ternyata selama ini berpuluh-puluh tahun atau sampai di mana mama saya pergi pulang ke rumah Bapak di surga, itu saya kayak, oh iya ya, mungkin ini yang harus saya coba ya. Saya harus membersihkan dulu nih kepahitan di dalam diri saya, kepahitan di dalam hati saya, untuk saya bisa mengampuni papa saya. Berat nggak, Kak? Kalau ditanya seperti itu, berat banget teman-teman. Berapa liter air ibaratnya gitu. Kalau bilang lebay lah. Berapa liter air mata yang telah terbuang gitu untuk mencoba mengampuni. Kalau ingat mukanya itu, ingat mukanya, apalagi mama saya sampai nggak ada gitu. Saya ingat juga gara-gara kepikiran, mungkin saya mengarahnya, si iblis itu mengarahnya supaya saya tuh terus bertengkar sama papa saya. Dan akhirnya kayak, ya Tuhan, aku mau mencoba nih, ya kan. Mulai waktu itu di 2020 pas banget mama saya meninggal, sekitar 7 hari. 7 hari kemudian tuh saya coba untuk belajar untuk berpuasa, ya kan. Belajar untuk gimana caranya menjalani hidup nih tanpa emosi, ya kan, tanpa ibaratnya tanpa memikirkan suatu hal yang nggak baik gitu, yang bukan berasal daripada Tuhan. Terus saya coba teman-teman, dan puji Tuhan, berjalannya waktu ternyata saya bisa membuka lagi dan saya bisa ngobrol lagi sama papa saya. Dan pertama yang saya samperin kepada dia itu cuma ngomong kayak gini, ya kan, Pah, udahlah gitu kan, sekarang kita nggak usah ribut-ribut lagi atau gondok-gondokan lagi kayak gitu. Saya juga biarinlah saya hidup dengan cara saya gitu kan. Karena waktu itu pas mama saya meninggal pun adik saya itu ikut saya gitu. Jadi papa sini berusaha untuk kayak ngajak saya bujuk balik gitu. Terus saya cuma ngomong kayak gitu. Terus apa yang papa saya bilang, teman-teman? Sebenarnya gue ini kepikiran, dan gue ini nggak bisa gitu kalau hidup nggak ada mama lo, katanya kayak gitu. Gue nggak tahu lagi harus kayak gimana, ngatur cara hidup gimana. Terus ini anak-anak seperti apa? Udah nggak ada mama lu sekarang, lu nya nggak ada juga di rumah ini, adek lu juga nggak ada, cuman ada kakak lu doang. Gimana cara nyatuinnya kayak gitu kan? Terus tuh sampai kepikiran kayak gitu, kok bisa gitu. Dari yang tadinya saya udah bersihin hati saya untuk coba memulai lagi dengan baru, dan benar-benar kayak Tuhan tuh kayak, waduh, saya ngerasa kesentuh banget di saat papa saya ngomong kayak gitu. Dan dia berjanji juga teman-teman sama saya. Waktu itu memang puji Tuhan papa saya tuh memang saya belajar setia dengan dia gitu. Karena sampai saat ini sudah beberapa tahun papa saya tuh, kalau misalkan orang-orang mungkin dia akan mencari pasangan lagi, tapi papa saya tidak. Papa saya tidak. Dia tetap setia dengan mama saya. Dia bilang mama saya itu udah sehidup semati sama dia. Bahkan puji Tuhan gitu, sekarang
ya kita udah diterima dengan baik gitu. Kadang saya juga menerima papa saya dengan baik. Memang berjalannya puji Tuhan. Hari-hari ini semua yang terjadi di dalam kehidupan saya atau kehidupan papa saya itu semuanya dipertemukan atau dipersatukan dengan Tuhan gitu teman-teman. Jadi saya bisa mengampuni papa saya yang tadinya kejam atau sumber dosa gitu. Saya bisa bilang sumber dosa gitu kan. Karena kepahitan yang terlalu dalam itu, puji Tuhan saya bisa bersihkan dari diri saya sendiri dan saya bilang saya mengampuni papa saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara dan sampai di mana saya mau berbicara dia juga duluan yang minta maaf kepada saya. Maaf waktu itu gini. Itu yang nggak pernah saya dengar seumur hidup saya. Papa saya minta maaf itu baru 1 kali. Di saat mama saya meninggal di waktu seminggu itu baru dia minta maaf sama saya. Dan selama ini kayak itu yang kata-kata yang gimana ya teman-teman, yang bikin saya kayak wah gitu. Waduh ya Tuhan gitu. Saya bersyukur banget sama Tuhan dan ini loh. Ya kan? Yang Tuhan mau nih caranya seperti ini, bukan cara manusia. Mungkin kalau secara cara manusia gitu, saya udah mencoba banyak hal perbuatan jahat kepada papa saya. Itu tidak mempan, mungkin semua karena pertolongan Tuhan juga. Tuhan juga mau saya diproses lewat kejadian ini dan puji Tuhan. Sampai sekarang pun komunikasi masih jalan. Dan saya cuma berpikir, karena orang tua saya tinggal satu teman-teman, jadi saya harus menjaga, harus ibaratnya membimbing dia juga gitu kan. Selama ini memang banyak hal juga, walaupun ada sisi gelapnya, tapi ada sisi terangnya. Dia tuh selalu kayak, saya tuh nggak boleh banget kalau yang namanya saya hari Minggu tuh di rumah, atau hari Minggu pagi saya nggak ke gereja tuh saya nggak boleh, pasti saya digebukin. Itu namanya balok kayu apa udah saya cobain teman-teman, itu pasti saya dipukulin ya kan. Walaupun dianya sendiri nggak ke gereja, bapak saya nggak ke gereja, tapi nyuruh kayak, bangun nih, udah jam 6 gitu kan. Udah siap-siap sono, ntar jam 7. Karena kan saya sekolah minggu waktu itu setengah 8 gitu kan. Setengah 8 harus sampai, kalau nggak salah jam 8 ya, saya lupa. Pokoknya jam 7 udah siap. Itu kakak saya ya kan. Maupun waktu itu, ya pokoknya kakak saya sama saya. Kalau perbandingannya kalau saya sama kakak saya 6 tahun. Kalau saya ke adik saya itu 15 tahun, emang cukup panjang gitu. Jadi pas waktu itu, papa saya selalu nyuruh gitu. Ayo ke gereja kamu, ke gereja, ya kan. Lu pada bangun, jangan pada tidur, lu jangan ada yang di rumah, ke gereja. Nah itu menggetol, jadinya kayak tuh, kalau papa saya udah, kita nih kakak adik nih, saya sama koko saya, kalau udah dengar papa saya naik tuh, kita harus buru-buru bangun. Kalau enggak tuh, yang namanya air seember, itu pasti ngebasahin kayak gitu. Dia banguninnya nggak kayak orang-orang gitu, nggak. Dia tuh parentingnya bukan kayak Nikita Willy gitu. Parentingnya, kalau mama saya iya lembut banguninnya, emang kayak iya kan, pelan dibangunin gini kan. Tapi kan mama saya aktivitasnya di pasar gitu kan. Mama saya di pasar, biasanya dia pulang siang. Kita memang waktu itu masih berjualan teman-teman, berjualan ayam potong. Jadi mama saya di pasar, papa saya yang di rumah. Jadi kalau misalkan pagi sekolah atau apa, nah itu pasti papa saya gitu. Yang kayak dibangunin segala macam, waduh kata saya kan kadang kesel juga. Orang sih ngebangunin orang doang, tapi sendirinya nggak ke gereja. Saya pernah ngomong kayak gitu, saya habis teman-teman. Itu bukannya gesper yang 1 meter itu kan pendek, itu sakit banget yang kulit. Waduh itu kena pasti. Udah lu jangan banyak bantah, tak. Waduh dari situ, kalau udah itu udah dikasih uang persembahan, ya kan. Setelah itu ya pulang. Nah di saat pulang kan bergantian itu, jam 10 tuh ibadah umum kayak gitu. Kadang saya nungguin mama saya, kadang saya pulang kayak gitu. Mama saya tuh kadang ya udah sendiri aja gitu ke gereja tuh bareng-bareng angkot, dulu ikut angkutan umum. Dan memang papa saya cuma nyuruh-nyuruh doang, dia sendiri nggak ke gereja gitu. Dan puji Tuhan, tapi sekarang mau ke gereja. Kalau diajak ke gereja, wah dia semangat sekali. Apalagi kalau sekarang ini dia juga suka apa ya, ada gitar gitu teman-teman, ada gitar, bisa memuji Tuhan. Itu saya puji Tuhan tuh, itu puji Tuhan tuh. Ada sisi baiknya, dan puji Tuhan sekarang sisi gelapnya udah Tuhan hapus kayak gitu. Sudah Tuhan hapus sisi gelapnya. Dan wah yang tadinya saya ngerasain teman-teman, kakak saya tuh ngerasain gelapnya, suramnya hidup dari kami umur, saya ngerasain umur 1 tahun aja mama saya udah dilempar gas. Dilempar gas. Bayangin teman-teman, sampai kabur itu saya diceritain ya kan. Sampai di mana saya ngerasain
TK, ya kan udah mulai dipukulin benda-benda tumpul dan lain-lain, udah kerasa semuanya. Dan puji Tuhan dari situ kepahitan itu yang tadi saya bilang, kepahitan itu harus kita bersihkan dari diri kita sendiri. Maupun mungkin teman-teman nggak pernah ada masalah sama orang tua teman-teman. Mungkin teman-teman nggak pernah ada masalah dengan orang-orang dekat seperti adik dan kakak. Kalaupun teman-teman punya masalah sama mungkin keluarga teman-teman atau teman-teman punya teman gitu kan. Nah, ada kepahitan yang luar biasa gitu yang bikin teman-teman jadi sering kali ibaratnya dibisikin sama si iblis nih, contohnya kayak gitu, yang jahat-jahat gitu kan. Teman-teman tuh harus benar-benar membersihkan dulu teman-teman. Membersihkan diri teman-teman ya kan. Membersihkan apa yang udah teman-teman tanam nih, kepahitan itu harus dibersihkan itu. Ya kan, kepahitan itu kan tadi saya bilang seperti sampah. Sampahnya ini harus dibuang dengan cara gimana? Minta pertolongan Tuhan gitu kan. Terus bilang sama Tuhan misalkan kayak saya doanya, Tuhan, aku mengampuni papa saya. Yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang yang akan datang kami akan hidup harmonis bersama keluarga yang ada gitu kan. Terus saya tidak memikirkan hal-hal yang pernah terjadi. Saya tidak menyesali apapun yang dulu atau yang pernah kami lewati. Dan intinya kami mau terus dekat dengan Engkau dan bawa kami, keluarga kami bersama-sama untuk menyembah Engkau. Kayak gitu. Dan puji Tuhan teman-teman, itulah tadi yang sudah saya sampaikan mungkin sedikit teman-teman tentang gimana kita harus mengampuni. Karena mungkin benar, ada benarnya. Justru orang terdekat yang punya potensi menyakiti kita. Nah itu memang kadang sulit. Saya pun ngerasanya lama. Itu bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun saya bisa ngampuni orang tua saya tuh sekitar ya 8 tahun kemudian lah, kalau salah 8 tahun. Itu baru bisa mengampuni. Dan puji Tuhan di saat kita mau belajar dan sebenarnya formulanya tuh gampang gitu. Formulanya gampang, cuman apa? Ya kan, kita mau membersihkan diri kita, membuang sampah kepahitan di dalam hati kita, minta Tuhan angkat sampahnya, buang ke laut atau buang kemanapun ya kan, asal jangan buang ke orang lain kayak gitu. Intinya membersihkan diri dan mulailah dari kita dulu untuk mengasihi. Seperti itu teman-teman. Dan saya buka pertanyaan buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman terima kasih banyak, dan sampai hari ini juga puji Tuhan kami terus dilawat sama Tuhan sampai di mana juga waktu itu saya berpikir waktu itu saya pernah juga ya, ini ada sedikit kesaksian pas orang tua saya sakit. Orang tua saya sakit tuh sampai ada yang bilang gini, ini bisikan iblis yang luar biasa yang bikin saya ibaratnya sampai waktu itu kayak, waduh ini bahaya banget nih ya kan. Dia mengorek masa lalu saya. Dia bilang gini, udah kan waktu itu papa saya sakit ya, teman-teman tahu kan, sampai hari ini papa saya sakit. Terus mereka bilang kayak ada yang bisikin kayak, udahlah gak usah dibantu papamu gitu, biarin aja, itu kan yang kamu inginin kan dari dulu. Papa kamu gak ada, papa kamu meninggal, papa kamu mati gitu. Udah kayak gitu, udah biarin aja, gak usah kamu capek-capek gitu, gak usah kamu usaha sana sini toh gitu. Nanti pun ada yang kamu dapatkan. Wah, langsung saya tolak di dalam, saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ini gak baik, ini gak baik. Saya sudah mengampuni papa saya. Saya bilang kayak gitu, saya sudah mengasihi dia. Saya udah tidak kepahitan lagi akan dia, dan saya akan berjuang gimana caranya supaya papa saya hidup kembali, papa saya sembuh kembali. Dan puji Tuhan ada bantuan gitu. Dengan waktu itu yang saya bilang, saya menggadai sertifikat itu ke teman papa saya. Memang dia yang mau gitu teman-teman, dan memang saya dikasih waktu sekitar 6 bulan ini untuk menebusnya. Waktu itu papa saya memang sakit cukup lumayan besar, dan teman-teman yang tahu gitu, dan butuh biaya yang di bawah ini teman-teman. Jadi saya yakin dan percaya ini adalah pergumulan saya dan papa saya, dan saya selalu bilang ke papa saya, Pak jangan takut dan khawatir selagi kita punya Tuhan gitu kan. Tuhan pasti akan melihat setiap usaha kita, kerja keras kita, dan Tuhan juga melihat kesetiaan kita dan ketaatan kita Pak gitu. Jangan pernah ibaratnya ragu akan kuasa Tuhan, karena Tuhan udah menyiapkan penolong-penolongnya yang luar biasa nantinya untuk kita. Jadi kita harus bersabar, jangan sampai mengambil jalur yang tidak baik, yang bukan berasal daripada Tuhan. Seperti itu teman-teman, makanya sampai hari ini saya campaign terkait buat bayar
sertifikat yang sudah digadai ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman. Yuk, langsung saya buka pertanyaan nih. Saya akan baca-baca komenan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini tentunya. Let's go. Wah, cerita masa kecil. Seru. Halo, baru join. Halo semuanya. Shalom semuanya ya. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Bang, saya juga ada perasaan dendam sama orang tua. Karena dulu pas kecil sampai SMA dipukuli. Padahal saya anak baik-baik. Bikin saya trauma mental sama psikis. Kena ada pikiran buat ngebunuh mereka, tapi saya nggak lakuin, apa puji Tuhan kak. Jangan sampai ngelakuin itu kak, itu berbahaya sekali, jangan. Kalaupun ada itu tolak lah. Yang bahaya si jahat yang punya rencana merusak keluarga. Nah betul banget, kalau dia nggak bisa ngerusak diri kita, nah dia pasti akan lihat celah tuh, lewat keluarga. Mungkin bisikan setan dan saya berusaha mencoba untuk mengikhlaskan dan mungkin itu cobaan untuk saya. Yap, betul. Karena di setiap kehidupan teman-teman pasti ada namanya cobaan. Dan cobaan itu bukan untuk menjatuhkan kita atau bukan untuk mematikan kita. Tapi cobaan yang datang itu untuk kita bisa lebih next level lagi. Intinya kayak gitu. Kalau misalkan kehidupanmu kayak, oh hidupku aman-aman aja, hati-hati teman-teman itu. Hati-hati itu. Ya, saya bukan nakut-nakutin, tapi kebanyakan yang seperti itu takutnya memang tidak diproses gitu. Jadi kita hidup tuh harus siap diproses, intinya seperti itu. Let's go. Untung nggak join satanik. Kalau nggak lu bun-bun tuh coy, ya pasti. Makanya saya itu udah pede banget teman-teman. Kalaupun saya masuk ke satanik waktu itu, yang jadi target utama saya ya itu papa saya, orang tua saya. Papa saya itu udah pasti kena, dia duluan pasti dijelek-jelekan, saya diam. Waduh, kalau kita membersihkan tapi setiap hari begitu, kita udah mau melupakan dan nggak mau kesal terus. Tapi tiap hari sama aja, jadi ibaratnya hanya satu orang yang berpikir dan berusaha. Ini adalah proses kehidupan sih kak sebenarnya, gitu kan. Ini adalah proses kehidupan, dan yang tadi saya bilang, saya tuh nggak bisa langsung bisa wah mengampuni gitu aja, tapi minta Tuhan gitu, minta kehendak Tuhan. Tuhan, aku minta kehendak-Mu dong. Harus apalagi yang aku harus lakukan untuk masalah ini, seperti itu. Jangan mungkin selama ini teman-teman terlalu mengandalkan diri teman-teman karena mungkin ini saya bisa. Waduh, hati-hati teman-teman. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan selalu. Gua tadi baru pengakuan dosa zina besar nggak bang? Kayaknya nggak besar amat. Wah, puji Tuhan. Intinya kalau kita sudah pengakuan dosa di dalam Tuhan, ya kan, si iblis itu paling nggak suka kalau misalkan kita ibaratnya pengakuan dosa di depan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena nggak ada celah lagi buat dia gitu, nggak ada celah lagi. Biasanya tuh iblis tuh selalu bilang, jangan. Nih, contoh, kalau misalkan ada orang-orang yang mau didoakan di altar call atau pengakuan dosa, yang suka nutup-nutupi dosanya, itu adalah perbuatan iblis. Karena iblis nggak mau, hati-hati lo, nanti lo malu, kayak gitu. Itu tuh yang pernah saya lakuin. Itu yang pernah terjadi pada diri saya. Saya tuh diintimidasi iblis, kata, jangan yang ini, jangan dosa yang ini, yang dosa yang ringan-ringan aja, gitu. Itu semua dosa tuh harus semuanya diakui dan kita minta pengampunan kepada Tuhan. Tentunya mereka juga yang memfasilitasi untuk pengakuan dosa itu nggak bakalan buat ceng-cengin kita, nggak. Jadi yang hanya itu tipu daya si iblis saja yang bikin kita nggak mau bersuara, nggak mau pengakuan dosa. Hati-hati. Terus apa nih? Bang, saya juga ada perasaan dendam sama orang tua karena ini udah. Oke, ini udah. Kepahitan itu buruk, tapi apa yang lebih buruk? Kasih yang menjadi dingin. Tawar hati itu lebih nggak ada obatnya. Betul banget. Makanya jangan sampai yang tadi saya bilang, itu udah ditumpuk banget kepahitan itu sampai menggunung dan sampai menjadi kasih yang jadi tawar. Itu jadi dingin, jadi tawar hati, itu jangan sampai kayak gitu. Cara blok pikiran jelek gimana bang? Karena saat lagi capek lemah pasti terbesit hal-hal negatif dan teringat kesalahan orang lain ke kita. Kalau saya memblok pikiran jelek itu biasanya, ya kan, kalau dulu saya punya earphone atau apapun, saya pasti dengerin lagu rohani dulu, ya kan. Itu memang agak bertolak belakang teman-teman, tapi ya kan, di saat kamu kesal dengan lagu rohani, kamu coba resapi,
ya kan, atau lagu favorit kamu lah, lagu rohani favorit kamu, itu coba resapi. Nanti perlahan-lahan kayak ada gitu kan, kayak lega gitu, sedikit lega. Dan setelah itu jangan sampai terpancing lagi. Setelah selesai ya udah, berdoa dulu pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya kan, Tuhan hari ini cerita aja sama Tuhan, hari ini aku kesel banget Tuhan, aku nih gini-gini sama orang tua aku, ini aku ada berantem sama orang gini-gini Tuhan, tapi aku gimana Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu, tolong beri petunjukmu Tuhan gitu. Kalau biasanya sih kayak gitu, cerita kepada Tuhan, ya kan. Kalau kamu nggak punya orang dekat, atau kamu nggak punya orang yang bisa diajak cerita sama Tuhan. Jadi jangan merasa dirimu tuh sendiri, karena iblis itu suka banget ngambil celah tuh di saat kamu sendiri tuh, nanti waduh, kamu akan dimasuki tuh. Tapi sih apa nih? Terus kalau kami mau selalu jaga orang tua, perhatian dengan orang tua, tapi selalu mendapat penolakan, nah ini terus didoakan aja. Minta Tuhan meluluhkan hatinya. Berarti ini ada yang keras nih, ya kan? Ada yang keras. Kalau saya nih, ya kan? Kita terus tunjukkan kasih. Ya, tunjukkan kasih. Jadi yang tadinya nih punya cerita juga. Ada orang yang suka hujat saya juga di Instagram gitu kan. Suka nge-DM, pertamanya nge-DM-nya apa? Woi, titik-titik gitu kan, kayak waduh, alat kelamin laki-laki gitu. Gini-gini, terus saya ajak chat gini. Terus saya bilang, "Ya ada apa?" Akhirnya nggak saya balas dengan kekasaran, nggak saya balas lagi, cuman saya balas kayak kebaikan aja yang dikasih tahu kepada Tuhan. Akhirnya sekarang jadi teman saya. Yang tadinya dia ngejelek-jelekin saya atau gimana, sekarang jadi teman saya. Itu semua bukan karena kekuatan saya, itu memang apa yang telah diajarkan Tuhan untuk kita selalu memberikan kasih yang Tuhan ajarkan gitu, dan kasih yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Jadi saya selalu bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kayak gitu teman-teman. Oke lanjut, tapi emang sih keluarga harus dipulihkan, kalau enggak bahaya, makin rusak negara dan dunia. Nah, dimulai dari keluarga dulu, memang pelayanan itu. Benar, emang udah jadi dingin dan udah nggak ada kasih yang tersisa, tapi jangan sampai membuat kita kecewa kepada Tuhan. Saya berharap dan bisa lama live-nya dengar cerita abang, inspiratif sekali, puji Tuhan, semua karena Tuhan teman-teman. Tapi kalau hanya satu sisi aja gimana? Satu sisi aja, berarti kita itu adalah salah satu pelayananmu gitu. Itu tantanganmu, itu pelayananmu, dan kamu harus andalkan Tuhan di dalam hal itu. Tapi jinah sekali dilakukan, semakin mudah nafsu bejir banget, tapi jinah sekali dilakuin. Nah itu, makanya dosa nafsu ini sekarang nanti saya akan bahas. Ya, saya akan bahas setelah ritual 66, nanti akan ada diselimuti dengan dosa nafsu yang luar biasa nanti. Ini tapi saya belum diizinkan untuk, gimana Tuhan? Boleh nggak? Masih saya godok teman-teman dalam bahasa, dalam ibaratnya peperangan rohani juga sih. Ini peperangan rohani, tapi harus saya sampaikan. Pasti saya akan sampaikan. Dosa nafsu yang diberikan para iblis untuk kita. Dan tanpa sadar. Dan lewat apa, dan caranya bagaimana. Nanti akan saya kasih tahu di next live. Terima kasih Bang untuk kesaksiannya Bang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Orang tua yang pola pikirnya aneh terus didoakan, terus dikasih kebaikan. Ibaratnya kayak kita nih ya, contoh sih kayak kita kalau ibaratnya, mohon maaf ya gimana ya, terus dikasih terus jangan sampai iblis tuh membuat, halah udah capek, jangan kayak gitu. Itu saya dulu digituin sama iblis, halah udah ngapain lu kayak gini kayak gitu. Jangan seperti itu, tapi terus lawan terus ya kan, dengan kebaikan lawannya, dengan kebaikan, kasih perhatian ya kan, pelan-pelan juga nanti. Apalagi manusia gitu, manusia tuh punya hati gitu. Binatang aja, mohon maaf ya, yang nggak punya hati, nggak punya akal, itu bisa luluh kayak gitu. Bang, minta pendapat soal khotbah yang kadang sesuai dengan keadaan kita. Minta pendapat soal khotbah yang kadang keadaan kita. Biasanya khotbah itu memang kita tuh ditempatkan, makanya di komunitas-komunitas itu teman-teman. Kan saya bilang, teman-teman kalau ke gereja, cari Tuhan. Pasti teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang mungkin, oh iya nih, firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua teman-teman. Jadi sifatnya
dia itu kayak kita nih lagi belajar, sama kayak seperti ini, sharing gitu, sharing satu sama lain. Jadi teman-teman mendapat sesuatu, saya pun sama mendapat sesuatu, seperti itu. Yuk, ndak tahu kok nanya saya. Baca kisah Nabi Elia, bagus bang, di kitab Raja-Raja. Nah, ini buat di-share ke teman-teman ya. Silakan teman-teman. Merusak keluarga, keluarga harmonis, salah satu misi Sakatonik AB. Satanik aja bilangnya. Kalau kemarin saya bilang satana, satanik asu. Jadi kayak gitu, waduh. Diam nih. Kayaknya satanik nih ngaku nggak lu? Aduh kak, saya masih nggak paham. Soalnya udah berdoa, udah benar-benar mau banget, nggak inget-inget lagi. Dan emang bukan dari kita yang mau begitu. Nah itu, kadang kuasa si iblis itu, kalau kita nggak mengenal Tuhan, kalau kita nggak deket sama Tuhan, dia tuh terus mencari celah nih. Misalkan, sama kayak air lah, sama kayak air gitu di rumah. Kita udah nambel nih yang bocor yang ini. Ntar air itu akan nyari celah lagi seperti apa. Makanya harus kita tambal semua dengan apa? Seperti doa kayak gitu, dengan doa, dengan kita dekat sama Tuhan, dengan kita setia kepada Tuhan, taat sama Tuhan, ya kan, baca Alkitab lagi, baca Al-Quran lagi, baca kitab Hindu lagi, baca kitab Buddha lagi, baca kitab Konghucu lagi, baca kitab Katolik lagi. Pokoknya sesuai dengan ajaran agama kita saat ini ya teman-teman gitu. Romo tempatnya saya ngadu coy. Wah mantap sekali bang, intinya udah tawar dan buntu bang. Nanti kita doa sama-sama ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun sudah tawar dan buntu, ingat ya kan, Tuhan punya mukjizat ya. Air biasa itu bisa dijadikan anggur. Itu aja, udah itu aja mukjizatnya. Kalaupun dia tawar, tenang, Tuhan masih punya cara ya gitu. Dengar lagu rohani, tiba-tiba hati ada rasa lega. Kalau yang munculnya rasa semangat optimis, apa artinya bang? Itu satu ibaratnya kita lagi recharge, ya kan? Recharge roh di dalam tubuh kita. Kalau roh kita sudah diajarkan dengan kebaikan, ya kan? Itu pasti akan ngikutnya baik. Tapi kalau roh kita diajarkannya kejahatan, itu bakalan nggak baik gitu, hati-hati. Oke, yang cherry picking dosa itu ya paling bahaya. Misal nggak makan babi tapi korupsi, seks bebas, mabuk-mabukan tetap jalan. Itu bahaya juga tuh. Makanya lagi diberantas kan. Sekarang ada aja. Di saat sudah diberantas di jalan kebenaran, ya kan. Saya lihat tadi dolar udah nggak 18 ya, tapi 17.766 tuh. Terus ada beberapa hal. Contoh nih, biasanya orang-orang satanik nih ya. Ini, mohon maaf gitu, mungkin ada yang tersinggung terkait bensin dan lain-lain gitu teman-teman. Tapi di saat kemarin harga udut naik, teman-teman tetap beli, tetap beli kan gitu. Hati-hati tuh teman-teman, ya hati-hati. Padahal ini tuh cuman buat apa ya? Udah menjadi ibaratnya, karena udah menjadi kebiasaan kita harus begini nih kalau habis makan, kalau nggak asam atau apa gitu, itu hati-hati. Padahal kalau yang namanya begini kan di tempat-tempat lain juga udah naik gitu. Ini sorry ya, mohon maaf ya, saya bukan bazar dan lain-lain, tapi saya bacanya kayak seperti itu, ya kan. Terus balik lagi, yang namanya kita berjalan dalam kebenaran, pasti ada aja yang nggak senang. Intinya kayak gitu. Trauma masa kecil emang nggak bisa hilang begitu aja. Kak, pasti emang membekas di memori otak walaupun udah berusaha ngelupain. Tapi saran saya, nyari kegiatan yang positif biar nggak keinget masa lalu. Wah, ini bagus banget nih sarannya dari Kak Kio. Iya benar, jadi dibikin aktivitas gitu. Walaupun sebenarnya nih, kejadian masa lalu kita itu ya kan, bisa juga menjadi satu kesaksian nih buat kita nih, ya kan, untuk teman-teman kita. Siapa tahu ada yang pernah ngalamin gitu kan, dan teman-teman seperti saya nih, saya sudah bisa melangkah gitu ke depan gitu kan bersama Tuhan, ya teman-teman juga bikin harus bisa juga gitu, karena udah ada yang bisa loh gitu. Jadi nggak ada yang mustahil lah bagi Tuhan. Lanjut apa nih? Tapi ada janji Tuhan di mana hati anak akan kembali ke bapaknya. Pasti itu, makanya saya dikasih tahu itu. Bener, saya dikasih tahu itu, ada khotbah seperti itu. Yang tadi saya bilang ya kan, kita harus mengasihi Bapa yang di surga dan juga Bapa yang ada di dunia juga. Diajarkan seperti itu. Gimana kita mau taat kepada Bapa kita yang di surga kalau kita nggak taat kepada Bapa kita yang di dunia, gitu. Bapa kita yang di dunia maksudnya orang tua kayak gitu ya teman-teman, maksudnya seperti itu.
Bang, saya gandeng aja tangannya, saya tepis. Saya gandeng aja tangan saya ditepis. Waduh, kiper nih kayaknya. Tapi jangan pernah lelah gitu teman-teman. Terus berbuat baikan. Tabur terus, tabur terus. Mungkin teman-teman naburnya saat hari ini di bebatu-batuan. Tapi ingat, batu-batuan itu ada celah. Kayak gitu. Apa yang teman-teman tabur mungkin saat hari ini, kalau misalkan dipegang, ditepis ya, teman-teman doakan lagi, kasih kebaikan lagi, kasih perhatian lagi, ya kan. Kalaupun nggak dilihat atau seperti apa, ya terus aja berbuat baik gitu teman-teman. Jangan pernah lelah, ingat. Bang, mau tanya, jika pernah didoakan oleh pendeta penyembah Kanjeng Ratu, apakah nanti berkatnya akan ditutup? Waduh, siapa yang menyembah Kanjeng Ratu itu? Teman-teman, waduh bahaya, udah pendeta penyembah Kanjeng Ratu. Ininya aja udah belok. Kok ke Kanjeng Ratu? Satanik tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau kita lagi lemah, misalkan kita lagi berdosa, tiba-tiba mereka kirim mantra, tiba-tiba ada. Tahu, mereka pasti tahu. Mereka bisa mendeteksi orang-orang yang lagi lemah. Apalagi teman-teman yang suka curhat di sosmednya, hati-hati banget ya teman-teman. Kalau ada masalah apapun teman-teman, jangan biarkan celah itu masuk. Apalagi teman-teman kecewa sama Tuhan. Itu sekarang kan di sosmed gampang banget, apalagi di Facebook. Teman-teman tulis mohon maaf gitu. Tuhan dengan kata-kata kasar, Tuhan titik-titik. Nah, nanti dia akan search tuh di pencarian kan, Tuhan titik-titik. Nah, itu muncul. Hati-hati tuh. Caranya seperti itu. Saya soalnya dulu taunya kayak gitu. Nanti kita cari anak-anak Tuhan. Kita sortir orang-orang punya agama. Waktu itu saya pernah membacakan mantra untuk beberapa orang ulama juga, pendeta juga ada saya mantra-mantrain dulu. Cuman karena mungkin saya belum perjanjian darah jadi agak kurang kuat, tapi puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan gitu. Bisa melewati itu dan tidak membawa mereka ke dalam dosa. Rizky mau nanya, oke, karena masa lalu sama ayah kurang baik, apa yang mau diubah terhadap cara mendidik anak sekarang? Saya ubahnya itu, wah, puji Tuhan. Doakan saya lagi, kembali baca kita. Terima kasih banyak Kak Samuan untuk berkatnya, dan teman-teman terima kasih juga yang udah mengirim berkatnya lewat link di deskripsi di bawah ini teman-teman, dan juga terima kasih juga yang udah ibaratnya nih yang transfer lewat rekening saya pribadi. Terima kasih banyak karena ini semuanya akan saya kumpulkan untuk ini teman-teman. Dan teman-teman lihat dari video-video sebelumnya dari 160 sekarang tinggal 145. Teman-teman, saya terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, saya terus berdoa ini dilunaskan dan semuanya bisa kembali lagi dengan baik dan tentunya dalam perlindungan Tuhan, dan tidak ada yang perlu takut dan khawatir. Dan terima kasih banyak teman-teman sekali lagi untuk supportnya, dan setiap support yang masuk saya akan bantu doa ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Kak. Oke. Lanjut. Rizky mau nanya, kemarin masa lalu diubah dengan cara mendidik. Nah, saya cara mendidik anak ya kan, kalau anak saya punya salah, saya juga punya emosi teman-teman. Saya tuh nggak main tangan. Tanya anak saya. Kalau sekarang anak saya salah atau apa, saya lebih hal-hal yang bermanfaat. Misalkan, contoh, mungkin anak saya membuat kesalahan besar gitu ya teman-teman, kesalahan besar apapun, atau misalkan waktu itu pernah ada masalah, namanya anak-anak ya, ada masalah sama tetangga saya gitu. Nah, itu tuh saya kasih hukuman kayak push up, kayak gitu. Push up-nya bareng sama saya, push up bareng, terus sit up, kayak gitu. Jadi, gak usah pakai kekerasan, karena kalau hal yang kayak gitu kan lebih bagus ya kan, lebih bagus sekaligus buat anak tuh kayak dia belajar push up, dia belajar sit up, kayak gitu. Jadi nggak usah dipukul, nggak usah dijewer, nggak usah diapa gitu. Jadi teman-teman tetap ingat kasih gitu. Kalau ini udah perbuatannya fatal ya teman-teman, saya waktu itu anak saya kayak gitu, perbuatannya fatal. Akhirnya saya pikir, waduh ini kalau saya mukul gitu, saya pasti ingat trauma saya dulu. Saya pasti ingat nih, dulu saya dipukul sakit loh gitu. Ya kan, pakai kayu, pakai selang, pakai apa, kok bener-bener tumpul udah saya rasain. Cuman bukan yang tajam aja, kalau yang tajam mungkin udah nggak ada kali nyawa saya. Bener-bener tumpul udah semua ke badan saya. Terus kalau saya lakuin ke anak saya sekarang, berarti sama aja saya berbuat dosa papa saya, dan saya limpahkan ke anak saya, dan membuat anak saya nanti kalau dia punya anak akan dia lakukan juga sama seperti itu. Dan dosa ini apa ibaratnya, dosa keturunan ini harus benar-benar dipatahkan, harus dikutuk gitu. Makanya saya nggak pernah gitu, kayak misalkan memukul atau apapun itu ya kan,
nggak saya lakuin, tapi saya suruh push up kayak gitu, paling gitu. Push up kalau nggak squat jam kayak gitu teman-teman. Nah itu juga squat jam bareng sama saya. Jadi biar lebih apa ya? Jatuhnya ke olahraga sih. Kalau nggak suruh loncat gitu, loncat kayak gitu. Biasanya 3 itu. Kalau nggak push up ya kan, terus squat jam sama apa namanya? Yang jam itu ya, loncat-loncat di tempat kayak gitu. Jadi lebih bermanfaat gitu di saat dihukumnya itu anak itu memang ada apa ya? Biar dia mikir juga gitu ke depannya, biar dia mikir kalau dia salah tuh hukumannya ada nih seperti ini. Cuman kalau saya yang ngedidiknya seperti ini, nggak saya pukul, nggak saya gimana-gimana, yuk langsung turun gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin ke depannya di saat dia nanti dewasa, dia udah biasa melakukan itu teman-teman. Jadi lebih suka olahraga karena saya mengajarkan anak saya supaya bisa sehat gitu kan, biar biar dia ini juga lah nggak ngalamin trauma yang kayak gimana teman-teman. Kalau misalkan sama mamahnya paling ya udah dikurung di rumah gitu. Kadang kalau perbuatannya fatal ya udah nggak boleh main nih 7 hari seminggu di rumah aja kayak gitu. Yang mainnya dengan yang apa ada di rumah kayak gitu. Terus kalau emang pernah juga waktu itu belum lama juga kayak gitu. Jadi mungkin ini nggak tahu ya bercandanya kelewatan atau di sekolah seperti apa kayak gitu teman-teman. Akhirnya mungkin pembelaannya gitu. Dan sampai orang tuanya itu kayak ngadu ke ini saya, terus ya udah kita ya maklum lah namanya anak-anak gitu ya kan, jadi nggak nyalain anak saya kayak gitu. Dan puji Tuhan nilai anak saya bagus. Saya seneng itu, saya seneng dia anaknya mau belajar, pinter, bagus dan nurut gitu, saya suka. Dan memang kami nggak pukul-pukul gitu, dan akhir paling ya udah berada di kamar, kalau nggak memang ya di ruang lingkup rumah aja selama 7 hari kayak gitu, nggak diapa-apain. Lanjut. Kak, apa nih? Apa ya? Rizky, oke, ini tadi nanya, oke. Udut naik, masalahnya candunya beda bang. Kalau ada brand harga-harga yang terjangkau, yang mahal brand luar. Iya. Ini bukan masa lalu kak, sampai sekarang juga. Oh ya, sabarlah dan bertekunlah dalam doa. Kalau kakak kan masa lalu ya, kalau ini puluhan tahun bahkan sampai detik ini. Nah, berarti masih dicari formulanya. Berarti kepahitannya itu kak, yang tadi saya bilang. Saya juga kemarin nyari formulanya itu gimana ya Tuhan gitu. Akhirnya saya datang ke gereja dan benar-benar kayak mukjizat Tuhan. Oh, caranya dibersihkan dulu nih kepahitan kita kayak gitu teman-teman. Jadi kepahitan di hati kita sih, ya kan, minta Tuhan bersihkan dulu kayak gitu. Bang, izin bahas tentang peperangan rohani, soalnya Bang Reski udah pernah di pihak GS, sekarang di pihak Tuhan. Tips buat para pemula. Oke, ini boleh nih, nanti kita bahas nih. Agak panjang nih, karena waktunya nih tinggal 3 menit nih. Boleh kak, terima kasih sarannya kak Dharma. Bang, bayangin ya, dia kecelakaan nih. Siapapun yang kasih tahu dia, perhatian gitu ya. Jawabannya, kalau emang udah waktunya kecelakaan ya mau gimana juga kecelakaan. Jadi tuh auban banget. Sabar, ingat pesan Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, terus semangat. Pokoknya intinya terus sebarkan kebaikan itu kak. Ya intinya kayak gitu. Bang, demo yang kemarin apa didanai sama? Waduh, nanti kita bahas. Doain dulu someone bang, biar rajin baca Alkitab kita. Iya, pasti saya doain teman-teman. Setiap support yang masuk di link ini ataupun di rekening saya pribadi langsung gitu kan, itu pasti saya bantu doa teman-teman. Jadi silakan aja permohonan doanya apa gitu kan dicatat, dan saya pun kadang ya udah saya masukin ke doa syafaat saya nanti di jam 10. Dan sebentar lagi nih saya akan selesai teman-teman. Jadi saya ada waktu 2 menit lagi, dan setelah itu saya akan berdoa kepada Tuhan. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join sampai hari ini. Dan puji Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kita teman-teman. Intinya jangan pernah menyimpan kepahitan itu terlalu lama. Kalau bisa teman-teman memang sudah belajar kita ini untuk mengampuni, intinya seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, ponakan saya sering diejek agamanya. Biasa anak-anak oknum muslim. Nah, itu biasa anak-anak ya, teman-teman. Kadang anak saya juga kemarin begitu dikatain Tuhannya. Tapi anak saya namanya anak-anak ya, saya bilang, nah gak apa-apa gitu kan. Memang Tuhan juga
waktu itu ya kan, Tuhan itu pas disalib tuh dihina. Sebelum disalib Tuhan dihina, dicaci, dimaki. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Mengampuni. Tapi kan nggak gitu deh, gini kan anak saya. Yang kamu lakukan sudah bagus, membela Tuhan. Tapi caranya yang kurang bagus. Caranya agak kurang bagus. Memang agak sensitif kalau memang soal agama. Dan saya juga terus mengajarkan, namanya anak-anak ya. Seringkali kalau udah cinta dengan sesuatu tuh pasti dia akan saya puji Tuhannya, makanya saya nggak pernah gimana untuk anak saya gitu. Dan puji Tuhan anak saya kenal dengan Tuhan. Yang kecil juga dari sejak dini saya terus ajarkan untuk mengenal siapa sih Tuhan kita. Dan teman-teman juga kalau mungkin punya adik atau punya anak atau lain-lainnya gitu, teman-teman yuk mari sama-sama kita ajarkan generasi kita supaya apa? Supaya berada terus di dalam tracknya Tuhan, supaya bisa terus mengenal Tuhan dan tidak menjadi antek-antek satanis tentunya. Dan yang terakhir tadi apa nih? Apalagi tolong bantu saya doa juga bang. Saya hampir kandas hubungannya. Waduh, saya akan bantu doa. Apa darusan apa? Yesus manusia, jangan lo jadiin Tuhan, kasihan ibarat. Waduh, ini Setiaki nggak bagus nih dia. Setiaki, kamu nggak ngapain ya ada di pakai akunnya akun baru lagi. Ya, ini hati-hati nih akun pemecah nih. Akun pemecah. Oke, saya hapus aja lah. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join gitu. Dan saya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan teman-teman. Ya nih Teriyaki dia hadir lagi aja. Ini harus kita hilangkan dia. Jadi dia menyebar kebencian. Mungkin dia disuruh sama bosnya kali ya. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak untuk semuanya hari ini yang sudah join tentunya. Dan sampai ketemu lagi kita di live berikutnya dengan tema pembahasan yang luar biasa lainnya teman-teman. Dan sebelum itu yang tadi saya bilang, kata-kata penutup tadi, ya kita selalu ingat Tuhan itu mengajarkan kasih dan Tuhan itu mengajarkan mengampuni. Jadi kita sebagai hambanya juga harus turut serta ikut mengampuni apapun yang bersalah di dalam kehidupan kita. Walaupun berat, gitu, tapi lihat, kedepannya Tuhan akan mengasih hikmat yang luar biasa kepadamu. Dan teman-teman, yuk kita tutup dengan doa. Dan sebelum itu, saya juga tadi mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang udah join, yang sudah komen-komen, terima kasih banyak, yang sudah like, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Yuk, izinkan saya berdoa dengan kepercayaan saya teman-teman, dan teman-teman berdoa dengan kepercayaan teman-teman ya. Yuk kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini, di mana kami telah selesai Tuhan mendengarkan live dan kesaksian dari hamba Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ajar kami terus mengampuni Tuhan, ajar kami selalu mengasihi Tuhan, terhadap apa yang kurang baik untuk kami, terhadap apa yang jahat kepada kami Tuhan. Dan jangan biarkan iblis mengambil alih setiap pikiran kami, yang terus mencobai kami, dan jangan biarkan iblis juga masuk ke dalam ranah hal-hal yang lainnya Tuhan. Tapi Tuhan, lepaskanlah kami Tuhan daripada si iblis yang terus mengincar kami, yang terus mengambil celah kami, dan kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak segala kuasa daripada si kegelapan itu sendiri Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk banyak hal yang telah kami dapatkan Tuhan di live ini. Kiranya Tuhan pertemukan kami kembali di live-live berikutnya, dan ajari kami selalu untuk taat dan setia kepadamu Bapa, karena Engkau yang punya kerajaan surga, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami, karena Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Terpujilah Tuhan Yesus di tempat maha tinggi. Kami tutup live ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi terima kasih teman-teman untuk semuanya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah join. Kak Yulia moderator cocok, boleh nanti. The nextnya mungkin Kak Yulia jadi moderator ya. Jadi moderator, kita punya moderator. Ternyata saya baru tahu fungsi moderator itu apa. Pokoknya mohon maaf teman-teman, selama ini saya kurang paham. Jadi saya puji Tuhan udah mulai mengupgrade lah tentang YouTube ini. Dan terima kasih teman-teman sekali lagi untuk berkatnya yang teman-teman berikan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.